warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi rahmatihi. والآخرين بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدي علي الخواسي Sayyid Ali Al-Khawas, halaman 7 baris ketiga dari bawah. Wa qala lan ndika sapa Sayyidi Bendoro ingsun, maksudnya gurunya Syekh Syaroni tadi, Ali Al-Khawasi ya Syekh, rupane penghentikan man akalal harama wa talal ibadata lan sapane wong akala kang mangan sapa man al harama ing haram fa atalalan ndawake sapa man al ibadata ing ibadah fa wa maqu taiman iku kal hamami kaya manuk doro merpati alladzi raqada kang angrem sapa apa doro ala fitin ing atase ndoke fasitin kang rusak bahwa maka utawi doro iku ya abu kangelan atau susah. Ya abu itu menyusahkan diri ya, nyusahake nafsahu ing awak dheweke hamam atau manut itu lil maqami ing dalam suwene pira-pira panggonan atau dawane pira panggonan ya, maksudnya ya di tempat yang lama. Ing dalam dawane pira ing dalam dawane manggon atau angker mau. Sumala yafahu muli ora netes apa ndok syai'an babar pisan. Bal yukhriju balik ngetake pondok muzirron ing ambu bosok, ambu bau ya, bau. Jadi Syekh Ali Al-Khawas mengatakan bahwa orang yang makan barang haram dan dia sendiri ibadahnya panjang atau banyak tapi dia makannya haram, itu disamakan atau diumpamakan kal hamami, seperti burung dara yang angrem induk ya, mengerami telur yang fasid, telur yang apa induk sing apa ngarani gugluk ya, induk sing suara iso netes kan. Dimeng bakale kok mampu. Itu dia bahas seperti itu, dan dia bersusah payah bahwa yata'afu nafsahu, dia menyusahkan dirinya dengan angrem lama dan tidak netes wong nduk gubluk. Itu persamaan ibadah akeh ora netes ya padha kaya wong mangan haram ibadah suwi, ibadahnya ora netes bahkan malah bau. Nah, ini Sayyidi Ali Al-Khawas seperti itu ya. Berarti kan makanan haram itu betul-betul merusak nilai ibadah atau diterimanya suatu ibadah. Sah mungkin, sholatnya sah, mungkin puasanya sah, atau kalau dia sholat, dia puasa mungkin sah. Tapi kalau dari barang haram ya itu tidak ada, kemudian netesnya itu tidak ada. Terus wamin
mudhiran tadi diartikan fasidan ya sama. Wa min mafasidi kullil harami. Lan saking berapa kerusakannya mangan haram. Barangnya haram kalau dimakan itu kerusakannya adalah istihalatuhu utawi istihalah. Istihalah itu naron ing geni, berarti maksudnya yang membunuh atau mateni geni. Istihalatu utawi mateni ne barang haram naron ing cahaya. Dia bisa menghilangkan cahaya, membunuh cahaya. Wa yudhibu maka ngilangi apa kulul haram syajjatal fikri ing landepe pemikiran, tajamnya pemikiran. Jadi kalau orang makan haram ya cahaya hatinya itu ya, cahaya hatinya juga hilang, kemudian ketajaman pemikirannya juga hilang. Ya, mata hatinya terangnya mata hati itu mati atau hilang, tumpul lah pikirannya ditumpul. Jadi kalau begitu kan orang bisa menjadi introspeksi sebetulnya. Kalau hatinya gelap atau tidak merasa bercahaya, kemudian pemikirannya kok kaya angel pemikir yang tumpul rasanya. Untuk mikir matematika agak ya panjang angel ya. sing jurusan IPS ya. Jurusan IPA ya seneng wae matematika. Jadi mikir sing maksudnya yang umum gitu loh, yang ibadah atau mikir biasa gitu, normalnya gitu nih, punya kreativitas, punya ide, nah itu hilang. Tapi nek podo dene mikir matematika ya podo dene tumpul nek iki akeh sing ora apa ini, ora tajam ya. Karena memang apa namanya punya hobi atau minat tersendiri kalau pelajaran itu. Ini terkait yang kira-kira bisa dirasakan oleh semua orang maksudnya begitu. Seperti itu di introspeksi, maksudnya untuk penanganan sing haram kok ya, untuk introspeksi diri lah. Waladata fayuda apa ini? Fayuda syajiyata waladata zikri lan lezate atau enake zikir. Jadi ketika zikir, lezatnya zikir itu hilang, tajamnya pemikiran itu hilang, nah itu termasuk tanda kerusakan daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh makanan haram. Wa yuhrikulan bakar apa barang makanan haram, panganan atau barang haram, nabati ikhlasun niyati ing tukule keikhlasan niat, pira-pira niat. Jadi nek semangat barang haram kon ikhlas ya angel. Menumbuhkan tumbuh ikhlas dalam niat itu juga kesulitan. Ya, adalah ada dalam hal ibadah atau dalam apapun yang amal soleh itu, ya bilalah kok niatnya kon ikhlas angel, kepikiran atau mungkin berundel dan sebagainya. Wayu'il basirota, wayu'ilan membutakan, micekake apa panganan haram atau barang kang haram. Al basirota ing mata hati, basirah. Ya, basirah itu biasanya kalau di bab syarah hikam itu terkait dengan ini, bagaimana hati itu kemudian menjadi makrifat, itu namanya basirah. Kemampuan hati untuk makrifat kepada Allah itu, untuk mengenal Allah itu namanya basirah. Di syarah hikam juz 1 itu ada. Nah, ini buta, basirahnya menjadi buta. Angel kan makrifat iki angelan. Kon
syuhud atau ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah itu susah biasa ke sana. Ya paling hanya memahami pengetahuan semata-mata, tapi tidak bisa masuk ke meresap ke dalam hatinya. Terus wa yudlimul basara, wa yudlimulan tengahke al basara ing peninggalan, menggelapkan, membutakan basirah dan menggelapkan mata. Wa yuhinu dina, wa yuhinulan merendahake atau melemahkan ad-dina ing agama, ad-dina ing agama. Wal badana lan juga bisa melemahkan badan, wal badana lan awak badan. Wal aklalan akal, bahkan sampai kepada kecerdasan. Ini aras-arasan ya, mungkin menimbulkan, maksudnya kalau badan itu ya aras-arasan, ibadah malas, arep mikir malas, akalnya itu jundul. Nah, ketika seperti ini bisa menjadi introspeksi, apakah ada masalah dengan makanan haram. Nah, kadang-kadang mungkin ya kehati-hatian orang tua juga ya, kehati-hatian orang tua ketika kalau misalnya anaknya belajar di madrasah atau di pesantren, nah, ini bagaimana mengirim wesel atau kirimannya itu kiriman yang usahakan yang betul-betul yang halal, tidak syubhat. Kadang orang tuanya sudah ngirim halal tapi anaknya yang pondok atau di madrasah bermasalah ya, maksiat ya, itu bisa menimbulkan. Di faktornya banyak, tidak hanya faktor makanan, bisa perilaku, maksiat dan sebagainya. Kemarin sudah yang maksiat itu. Wa yurisulan mewariskan, marisake opo barang haram, al-ghaflata ing lali tapi lalai. Wa nisyani lan lalai dengan lali sama enggak? Lalai itu lalai ya, ada kesengajaan ya, lalai. Kalau nisyan lupa, lali. Apa bedanya lalai dengan lupa? Ya, minal ghafilin, wong kang lalai. Al-insanu mahalul khata'wan nisyan. Nah, ini akeh laline ya akhirnya dipertanyakan kalau memang al-insanu mahalul khata'wan nisyan. Ini kakean khotok kakean lali dipertanyakan, jangan-jangan ada masalah dengan hal seperti ini. Udah lalian yang ora lali apa nih misalnya? Yang ora lali apa sepatunya apa yang paling disenangi lali. Wayam naulan nyegah apa barang haram min tauqanil hikam, saking rasa merasakan hikam dari hikmah, jamaknya hikam, merasakan hikmah, biro-biro hikmah. Wal ma'arifi lan biro-biro pengetahuan, ma'rifat. Minal hikami wal ma'arifi lan biro-biro pengetahuan. Susah untuk merasakan uzubnya rasa itu lemah atau tidak ada, sehingga susah untuk menangkap rasa sesuatu yang punya hikmah, bijaksanaan. Ya, dampaknya ternyata serius. Dampak dari makan haram itu serius bagi orang yang ibadah maupun sedang mencari ilmu. Ini. Ya. Nah, orang sekarang itu kalau di dunia perdagangan itu ya, kalau yang namanya rezeki itu paling besar sebenarnya ada di wilayah perdagangan ya, jual beli lah. Yang paling berkah itu maka ada yang mengatakan, saya lupa itu. Jadi sumber penghasilan yang paling berkah itu banyak yang mengatakan itu pertanian. Tapi kalau yang sumber ekonomi yang paling banyak menghasilkan uang itu perdagangan.
baik perdagangan barang maupun jasa, fotokopi jasa, jual ojek online itu kan jasa ya. Di jasa antar, jasa ngetik, jasa fotokopi atau jasa yang lain. Itu kalau cari kepengen dapat duit cepat itu di situ. Sampai santri kepengen cepat tulis duit akeh ya terjun dalam dunia jual beli barang maupun jasa. Tapi yang paling berkah itu pertanian. Ya, profesi mencari apa namanya uang atau rezeki itu. Kenapa? Karena kalau pertanian itu banyak mengandalkan dari sisi takdir kudratullah. Nah, kersane Gusti Allah itu, iradahnya Allah itu banyak berperan di situ. Jadi kalau para petani, bapak-bapak tani itu menanam nandur apa, lombok, pari itu sering kali ya munculnya adalah bikotrotillah. Orang panen apa panen ya paslah, nilai tawakalnya itu tinggi kalau di pertanian. Jadi setelah usaha bibit, kemudian setelah bibit nanam ya, masa tanam, kemudian diairi, dikasih apa niku pupuk yang kandang maupun organik maupun yang non organik. Setelah itu dia tinggalkan beberapa lama, tidak ya paling ngopeni lagi nanti ketika buang rumput sukete ya. Nah, itu nunggu panen. Apakah panen atau tidak, dilalah kena werem ya ora sido panen. Lombok misalnya itu kalau kehujanan atau kalau di daerah yang gampang mana ya, daerah Brebes atau Pati itu saya sering dapat cerita orang Pati dulu itu, konco-konco rencang saking Pati dulu, misalnya pun tandur jadi dari 3 hari lagi misalnya mau panen raya, tapi 2 malam berturut-turut dihujani hujan deras, 2 malam itu sudah cukup untuk menghancurkan tanaman brambang itu, jadi tidak jadi panen. Pasrah akhirnya kan nilai tawakal di situ tinggi kalau dari sisi pertanian. Dari jual beli tadi, kalau jual beli cepat, tapi dari rasa tawakalnya itu berbeda dengan petani tadi. Menunggu wes nyirami ada kesel ditunggu dan sebagainya. Sirami cepat juli, nah itu panen tawakalnya itu lebih tinggi daripada yang jual beli. Apalagi kalau jual beli itu juga riskan dengan masalah takaran, timbangan, riba dan sebagainya. Ya, mungkin yang paling aman jasa kalau jual beli sini di Jakarta mungkin, jual beli tanah. Ya itulah. Jadi jasa. Petani menurut saya kalau petaninya sungguh-sungguh juga bisa hebat juga, walaupun ya kelihatannya menunggu, tapi kalau pas panen terus disimpan di ditabung ya. Teman-teman yang dari wilayah selatan ini, konco-konco santri sing daerah mungkin Ambal, Mirin, Ngetan itu kan pertaniannya kan bagus-bagus itu kalau pas musim buah, musim lombok tuh nih. Nah, kalau serius itu bisa, saya dapat cerita orang-orang yang ada daerah sana, konco-konco pondok ini dibenerin. Panen itu nggak butuh motor, nggak butuh mobil. Tapi nanti pas mau musim tanam lagi dijual lagi. Nah, besok panen beli mobil baru lagi. Jadi dia selalu memperbaharui motor atau mobilnya. Nah, ini paling nikmat ya. Ganti tahun dari mobil, ternyata mobilnya adalah barang yang sudah dia beli, motor atau mobil itu menjadi modal untuk dia usaha di musim berikutnya. Sama dengan orang di daerah Wonosobo, petani kentang, juragan kopis itu ya cerita kan ini. Zaman saya mondok di Madrasah Aliyah dulu. Di pondok itu bawa jajannya bukan
jajan roti apa yang dibawa kentang kasang gede apa 3 kasang untuk Pak Kiai 1 kasang untuk makan untuk mayoran siapa yang mau ambil masak itu untuk dia sendiri. Wah, kentang. Saya terakhir ingat orang Wonosobo namanya Kaji Sudiyo atau Sudiyo ya. Kemarin umroh itu setiap tahun dia umroh dari pertanian. Jadi wong kutha-kutha itu untuk ini dagang nek wong desa itu pertanian. Bisa setiap tahun umroh setiap tahun. Itu namanya Pak. Saya masih punya foto-fotonya itu. Yang cerita dia, bukan saya, yang cerita dia. Setiap tahun dia ganti ngajak orang. Kalau kemarin istrinya, sekarang dia ajak kakaknya, adiknya, ibunya dan sebagainya. Kadang dia ada pegawainya karena dia punya pertanian besar dan apa itu karyawan ya, karyawannya juga kan bikin madrasah, ada cerita bikin madrasah dan membuatkan madrasah untuk guru ngaji di situ. Dia juga membuatkan tempat pertemuan warga. Di setiap dia mau berangkat itu setiap tahun umroh. Jadi tahun sebelumnya dengan Pak Ali Iqbal umroh, tahun berikutnya saya Pak umroh ikut dengan saya juga. Jadi Pak Ali Iqbal kaget loh, ini ini baru umroh dengan saya umroh mereka. Jadi setiap tahun kok kalau panji setiap tahun Pak umroh alhamdulillah. Ini kok hasil pertanian. Wah, pertanian itu berkah juga setiap tahun umroh. Lah mesti ngajak orang mesti minimal 3 atau ya 3 atau 2 orang. Pas dengan saya, dia dengan istrinya, ngajak kakaknya dan suaminya. Pernah gagal panen ya pernah, dia cerita pernah. Tapi karena serius, jadi saya lihat serius pertanian. Mula santri-santri ini janjane orang yang paling mandiri lah. Jadi kalau pulang dari pondok kok bingung golek gawean itu ngenes apa? Mesake lah. Padahal dunia rezeki itu terbuka sangat lebar. Jangan berpikir mencari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Itu sering didhawuhke Mbah Yai itu. Ojo golek gawean nglamar rono-rono. Bikin pekerjaan, ciptakan pekerjaan dari juragan. No santri juragan. Juragan rongsok, no problem. Rongsok. Pokoknya rongsok emas ya. Rongsok emas tambah jos. Nah, pertanian tadi, apalagi kalau kreatif mau buka YouTube, cara bertanam lombok, cara bibit lombok, kemudian membesarkan lombok. Dengan misalnya nggak punya lahan, ada lahan yang minimalis, ya tidak punya kolam, dia bisa bikin pakai drain plastik dan sebagainya. Itu di YouTube saya lihat, wah berhasil loh. Jadi saya lihat kadang-kadang hal-hal yang menarik dari sisi pertanian di YouTube itu saya pelajari juga untuk membaca. Wah ini kalau saya punya waktu mau ini saya bikin seperti ini. Ya, kegiatan santri ya, sehingga pokoknya dunia itu rezeki itu sangat gampang. Yang penting ngaji dulu, sing tutup ya, maksudnya yang tuntas loh. Ya, mau tekan di bahasa sopo itu. Pundi ikhlas niat tekan ngono. Ya, Dzakul Hikam wal Ma'arif wa tala fi dzalika wa tala lan dawa-dawake sapa Syekh fi dzalika ing dalam penjelasan yang mengkono barang haram. Nah, panjang lebar sudah Syekh menyampaikan itu. Rumah kala nuli ngendika sapa Syekh Ali Al-Khawas. Wa bil jumlati lan kelawan gemblengan atau secara umum, secara global. Fajami'ul ma'asi maka utais kabehane maksiat, pira-pira maksiat allati yaf'aluha kan agawiha ing ma'asi, ing maksiat sapa al-abdu kaula. Inna masababu orang istine utai sababe maksiat iku aklul harami mangan barang haram.
dari faktor barang haram. Kalau kemarin sebenarnya ada hubutunya Rasulullah hati-hati, cinta dunia pokok dari pangkal dari kesalahan. Kalau ini ada kaul pernyataan lain bahwa maksiat itu sebabnya adalah makan barang haram. Posisi nyambut gawe itu kalau dulu saya ngaji dengan Mbah Yai Asy'ari Marzuki Nur Ummah itu Amalullah, itu profesi itu juga beliau memperhatikan profesi apa yang kira-kira sekiranya dibolehkan oleh beliau. Misalnya ada santri kadang-kadang kan tanya konsultasi ketika sudah alumni atau mau pulang gitu, sudah alumni atau pulang. Ada beberapa kasus begini. Pak Alfan itu yang ngajar Qiraat hari Jumat sore itu ya. Nah itu contoh punya cerita dia. Cerita ke saya juga. Suatu ketika dia ditelepon oleh Pak D-nya di Jakarta yang kerja di Bank Danamon. Masalah Bank Danamon. Bank lah, tidak tahu apa bank apa. Tapi kayaknya ada. Tapi kemudian dia mikir-mikir, waktu itu masih di pondok dan sudah ngajar di madrasah aliyah di pondok rumah itu. Dan dia terkenal pintar qiraat, Al-Qur'annya bagus. Sering lomba juga juara. Kemudian sowan kepada Mbah Kiai Asy'ari itu, ya singkat cerita, Kiai saya dapat surat. Nah, jadi dapat surat rekomendasi atau mungkin undangan ya untuk ujian atau tes gitu, yaitu terjadi bank di Jakarta, di sebuah bank di Jakarta, dan insya Allah 90% atau kuat untuk bisa diterima karena di sana ada orang yang sudah bekerja di sana, masih saudara nanti Pak D-nya. Kemudian sama Mbah Kiai itu, awamu rasa rono-rono, merasa insyaallah awakmu kang karo Quran, sebab Quranmu insyaallah rezekimu dicukupi. Jadi mulang-mulang neng madrasah kae diteruske. Kuliahmu dirangkuli, waktu itu kuliah di ekonomi UGM belum selesai. Nah, langsung sampai nawatona. Surat yang tadi disampaikan Kiai kemudian pamit, dibawa kembali lagi. Surat izinnya juga nggak jadi minta surat izin untuk pulang. Sampai di kamar disobek sama Mas Alfan itu surat rekomendasi. Dia lebih yakin dengan Pak Kiai untuk tidak kerja di sana. Karena Mbah Kiai menambahkan, iku sing paling disengit karo Mbah Marzuki. Iku kerja neng bank, di profesi-profesi neng bank itu nggak disukai oleh Mbah Yai Asy'ari. Wasiat di atasnya ada Mbah Marzuki. Sebab wilayah riba di sana, bank menurut Mbah Yai itu adalah wilayah yang ada subhatnya. Jadi profesi itu bisa dihindari, sing membawa subhatnya besar. Di antaranya adalah bank, pegawai bank. Nah, padahal kadang-kadang awak dhewe ya di sedulur kerja ning bank ya. Ya. Nah, iso ya. Berganti profesi ini nek burung ya mungkin batu loncatan nggak apa-apa. Tapi kalau mau cari aman memang ya bank itu ya, mungkin orang berpikir untuk mencari titik hilang subhannya, ya mungkin mencari untuk tidak ke bank. Terus pekerjaan yang masuk ke wilayah itu apalagi pengusaha kontraktor itu, kalau di dunia pemerintahan ini kan ada kontraktor, ada proyek-proyek gitu ya. Itu saya punya teman santri yang lain itu dari Lampung juga
ya nggak cocok. Jadi kontraktor itu Mbah Yai nggak cocok. Karena biasanya kontraktor itu riskan untuk dapat keuntungan besar dengan cara istilahnya markup gitu ya. Iya, markup, menaikkan harga dari harga aslinya dalam pembelian. Markup. Itu kan berarti bau subhatnya ada. Kalau ya kalau terpaksa di wilayah-wilayah itu ya kudu pembersihan hartanya harus diperhatikan. Nah, saya pernah ditanya bingung. Nah, aku wis kadung mengkono ya gimana? Ya wis kadung mengkono ya nek ngono ya dibersihkan. Tasbiyah atau sedekah zakatnya itu diperhatikan untuk membersihkan kotoran itu dan tidak diniati zakat untuk sesuatu yang kadang-kadang memang itu dianggap subhat ya bukan. Kalau zakat itu kan sesuatu yang diambil dari harta halal ya, dari harta halal kemudian disakati. Walaupun maksudnya juga membersihkan harta. Tapi kalau subhat itu ya di samping zakat akeh sedekahnya kira-kira begitu. Mengamankan diri dari hisab yaumul kiamah nanti. Ya itu punya apa istilahnya ya, pekerjaan itu punya konsekuensi. Yang penting bagaimana menjaga dari sisi subhat dan haramnya aja. Kadang pilihan itu juga sulit. Jadi pejabat, dilalah dari pejabat itu juga rawan dengan menyalahkan menggunakan di luar wewenang apa istilahnya. Menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan jabatan itu juga bisa menimbulkan barang-barang yang subhat, harta haram atau subhat. Ya paling aman ini ya jadi tani gue atau yang kerja dari hasil keringat dari tangan karya sendiri kira-kira begitu. Mana tadi? Paman akala, oh iya betul ya. Paman akala al-harama wa talaba. Paman moko sapa wong akalakan mangan sapa man al-harama ing barang haram. Wa talaba la nyukrih sapa man ayah mala ing yen to ngamal sapa man atau ngata ing ketaatan faqat rawama. Moko teman-teman ngarepaken sapa man faqat rawama, teman-teman ngarepaken sapa man al muhala ing barang kang muhal mustahil. Siapa yang faman akalal harama, siapa yang makan barang haram dan dia menuntut untuk dapat melakukan ketaatan, maka sebetulnya dia itu adalah melakukan keinginan yang muhal, mustahil. Hanya tidak mungkin ketaatan bareng campur dengan makan haram. Tambihun utawi peringatan. Yajibu wajib alaman ngatasi wong akalakan mangan sapa man sayan ing suci-wici summa wajatan li namu sapa man ba'da usawi mengkono syai' atau mengkono aklun gitu. Alamatan ing tondo, suci tondo min alamatil haram saking pira-pira tondo ning barang haram. Jikalau wajib ya orang yang makan sesuatu kemudian dia menemukan setelah itu kayaknya ada tanda-tanda barang haram ini setelah saya cicipi makanan ini. Nah, kemudian yajibu maka wajib ayat kudayan to ngalap sopo man fil qoi dalam mutahane. Nah, maksudnya memuntahkan makanan itu in amkanahu yen lamun memungkinkan sopo wong hu ing memutahkan, mengeluarkan. Jadi dipangan dilek dimutahkan meneh iso mampu. Kalau dia melihat ada tanda keharaman. Wa illa akhadha fit taubati wa illa lamun ora mampu akhadha mongko ngalap sapa man fit taubati dalam taubat wal istighfar lan nyuwun ngapura istighfar. Nah, itu.
Wa minal alamati wa minal alamati lan iku saking pira-pira tandha ayakuna yen ono sapa man ana iku li syar'i kate syarat ala zalika ta'am ing atase mengkono-mengkono panganan ya turatun utawi melenceng atau nyimpang min hasuwat iliyati saking sekirane nyelehaken tangan, maksudnya dari sisi mendapatkan, cara memperoleh atau cara mendapatkan min hasuwat iliyati saking sekirane nyelehake tangan. Ini dari sisi cara mendapatkannya kok ada yang bertentangan, itu termasuk tanda. Di panganan ini caranya mendapatkan makanan ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat lah, itu berarti yaitu tandanya tanda haram. Wa min halan iku saking tondo apa itu tadi? Alamat pira-pira tondo yang keharaman tadi. Tanda bahwa itu haram. Wujudud dolamati, wujude pepeteng fil qalbi dalam hati. Tanda bahwa makanan itu kita bisa mendeteksinya adalah kok kayak peteng hati ini. Wasak wujudul mati. Wasakilan abad tabiati dalam tabiat atau watak atau tabiatnya jadi abad. Katakan naman sehingga kaya sak temene wong akalahu kang mangan hu ing ma akala akala kang mangan supeman rasoson ing timah. Jadi seperti makan, ketika makan itu seperti makan sesuatu yang keras, timah rosos, ora enak dipangan. Wa min halan usna saking alamah pira-pira tandha panganan haram ayakuma yen to jumeneng tangi minan naumi tangi sapa man minan naumi saking turu bayang kusumaka meneng sapa man saatan ing dalem sak wektu atau sak mangsa. Jadi kalau bangun tidur tidak langsung bangun tapi kaya kudu meneng dhisik jagung dhisik suwen ora ndang agi-agi apa amal atau kerja atau mungkin ibadah. Hatta yasrai kita sehingga tangi sapa man kama kaya barang yakau kang tumibo liman kadhe wong yakulu kang mangan sapa man ar-riba ing riba, sama seperti orang yang makan riba yang terjadi pada orang yang makan riba. Wa min halan saking alamah makanan haram antal aba yang to mempermainkan untuk gawe dolanan apa nafsu ni fayataqayya'ah maka mutahake sapa apa nafsu ing ma kohron kelawan maksa. Di nafsu mempermainkan dia untuk mengeluarkan makanan itu dengan paksa. Ali ngatasi man min ghairi mu'alajatin saking tanpa iso den tambani mu'alajah tanpa ada obat. Fa'lam mongko ngerti sapa sira jadi kali mengkono keterangan ya akhi sedulur ingsun wala tafalulan ora lali sapa sira an taftishi hadhil luqmati saking ngeliti memeriksa ngeliti ikilah pulukan. Luqmah itu suapan atau pulukan apa kunyahan pulukan makanan. Fa innahu maka satemene ma iku al-atabu merusak, makanannya haram itu bisa merusak. Wala ta'kululan aja mangan sira at-ta'ama ing panganan ta'amaman ing panganane wong. Wala ta'kululan ora mangan sapa sira ya ta'amaman ing panganane wong la yatawarrung kang ora tawarruk ora wirai ora njogo kehormatan sapa fi kasbi dalam kasabe man di dalam usaha dia mencari makanan. Walau annahu lan senajan atau lan lamun annahu sak temene man iku ghadaba nesu
mingka sanging sira wala taltafitu lan ojo apa wala taltaf kalau mau ojo berarti wala taltafit la takul kalau mau ora ya la taltafit itu ya ora gagas itu Pak tidak memperdulikan sira ilaihi maring kanca mau maring sing wong man layak ya tawarra mau wong sing ora ngirai. Jadi kalau apa namanya yang punya makanan yang tidak wirang itu tadi marah maka tidak usah diperdulikan. Walali qolihi lan ora kaduwe ucapane man sing ya tawarra man la ya tawarra tadi yang tidak wirang itu kasarta khatirona kasarta wis memecah sira memecah itu maksudnya ya wis nglarani sira khatirona ing perasaan ingsun perasaan kita wah kamu menyakiti perasaanku jadi kadang-kadang kan ya dijamu makanan orang gelem mangan kan awak dhewe biasanya kebanyakan ya nggak enak ya. Tapi kalau terkait dengan makanan yang haram atau yang subhat ini harus tegas, jangan perdulikan. Walaupun temannya mengatakan, wah jenenge ra solider, jenenge ra perasaan, aku boleh nuwai temenan sih, ditolak. Wajar ampulan utai iki perkara, iku kolas titik man wong yang tabihu kang tabayan tabihu. Ya tanabahu kang dadekake sapa man lahu kadhe perkara min masyayikh hadzal asri saking pira-pira gurune mangsa iki. Bal ba'dhum balik bahkan sebagian mereka ba'dhum ya sebagiane wong-wong atau masyayikh ya kulo mangan min ta'ami masakin ya saking pira-pira pangane wong miskin. Wa idza lamahu wa idza hari kelane ora lamahu apa itu lawama berarti mencela lamahu mencela ngino sapa ba'duhum hu ing ma kala ketika sapa man atau ba'dun boleh khiftu an aksira khatirana khiftu khawatir atau wedi sapa ingsun an aksira itu kasara yaksiru aksira boleh an aksira ta an aksira yen to mecah atau nglarani sapa ingsun khatirahu ing atine man khawatir ndak nglarani atine di meneh. Padahal makanan itu makanan yang masalah. Wa ma abadal haqqa ta'ala wa ma abadalan ora nyembah sapa wong al haqqa ta'ala ing zat kang hak Allah taala bisain kelan suci ya. Afdolu iku afdolu wa ma itu kasar wakil wa ma abada abdul wa ma lam ya abdul iku lebih utama boleh wa ma abadal haqqa ta'ala bisyait iku abdul lebih utama min jabril khawatiri saking tinimbang saking melipur perasaan. Jadi menyembah atau taat kepada Allah itu lebih utama daripada sekedar melipur hati teman-teman tadi atau orang-orang tadi kalau dia bilang kasarta khatirona kau telah menyakiti perasaanku. Ini masalah prinsip ya, tidak bisa dikaitkan dengan perasaan mas. Wahada utawi iki iku minal jahli saking kebodohan di qawaid syar'iyyati kelawan di qawaid syariati kelawan biro-biro kaidah syariat. La farqa wala farqa hina idin wala farqa lan ora ana bedane hina idin dampine mongso beda antarane man wa baina man lan antarane wong azamakan niat sapa man ali ngatasé wong sing pertama mau sapa syahsun siji
suci wong sakjeng suci wong di ayasroba lawan yen ngombe sapa man mahu sartane kancane al khamra ing khamr. Nah, ditawani ngombe khamr. Terus jawabannya malah ora solidar piye kok larani atine kanca. Wah, terpaksa akhirnya ngombe khamr lain sama dengan ini akhirnya. Jadi prinsip dikalahkan oleh solidaritas, oleh hiburan, penglipur rasa. Ini tidak boleh. Kalau kola mau kelamaan ucap sapa wong innama syaribtu orang yang sudah ngombe sapa ingsun apa itu? Jabron krono melipur atau ya sekedar solidaritas. Li khatirihi kabeh perasaane kanca hadatnahu kang wis batesi sapa kita hu ing hadatnahu kang apa iki hadatna mau kombatesi maksudnya gitu. Hadatnahu mau kombatesi sapa kita Allah hu ing ma walam naqbal lan ora nampa sapa kita Allah min usahiman udron ing alasan wa hakamna lan ngukumi sapa kita fisqihi lawan fasike wong sing mau solider ujane karena tidak ingin menyakiti. Itu dianggap orang fasik. Jadi ini prinsip harus tegas. Jadi kadang-kadang kasus seperti ini di pergaulan remaja ini susah ya karena solidaritas peer apa namanya peer group. Makanya orang kadang-kadang harus cari teman yang nanti solider, itu menjadi rasa ewuh yang melarani teman. Tapi ya ada juga yang aku konco ya konco ning masalah kuwi ora ya itu bagus, lebih bagus begitu. Ada juga yang kuat seperti itu. Akhirnya diperhatikan, dihargai juga oleh teman. Ya, karena dia punya prinsip kalau dari sisi pertemanannya oke, solider, tapi dari sisi itu dia punya prinsip. Nah, itu juga ada yang kadang-kadang saya temukan anak-anak muda juga punya prinsip. Paklah mongko ngerti sapa sira dari kayahi ing mengkono-kono yahi sedulur ingsun. Pun ya. Ini kan Mbah Yai. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.